Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 21 Oktober 2022. Saudara-saudaraku, kita sesungguhnya patut mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dengan nyata. Nah saudaraku, mari kita boleh lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang berfirman dan bersabda bagi kita semua. Mari kita masuk lebih dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk dapat memperbaiki kehidupan kami, untuk dapat hidup menurut seturut kehendak Tuhan. Bahkan kami menghasilkan buah-buah yang manis. Ya Bapa, ini kami, penuhi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami masuk dalam persekutuan kami yang lebih lagi. Ajar kami untuk menyikapi firman-Mu, merespon firman-Mu dengan benar, sehingga kami tetap tinggal dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini adalah Menggemakan yang Baik. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 18 ayat 1 sampai 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Amsal 18 ayat 1 sampai 24. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, yang seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri
daripada kota yang kuat. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura, sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat rezeki istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Nah, saudaraku, renungan kita hari ini mengingatkan agar kita sungguh-sungguh berhati-hati terhadap setiap perkataan kita. Karena Alkitab menyatakan ada kuasa yang dahsyat berkenaan dengan ucapan kita, baik positif maupun negatif. Penulis Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dari pasal ini kita dapat melihat bagaimana kata-kata yang keluar dari bibir kita dapat melukai dan menyakiti hati orang, atau bagaikan mata air yang menyejukkan, mengalirkan hikmat Tuhan, menguatkan dan memberkati orang yang mendengarnya. Jadi perkataan kita dapat membuat celah atau hormat, membangun dan menghancurkan. Saudaraku, ingatlah, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini akan menghasilkan tuaian. Siapapun menabur akan menuai. Baik pikiran, perkataan, serta tindakan kita adalah bibit yang akan menghasilkan tuaian. Ketika kita mengucapkan kata-kata positif, kita akan menuai positif pula. Jika kita mengucapkan kata-kata berkat, sukacita, damai sejahtera, keberhasilan dan kemenangan, maka kita akan menuai pula berkat. Sukacita, damai sejahtera, keberhasilan dan kemenangan. Oleh karena itu, Daud sangat berhati-hati dalam hal ucapannya. Aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Menurut Amsal, perkataan yang kerap kita gemakan dapat menjadi kenyataan. Kalau begitu, saudara, perkataan apakah yang sering kita ucapkan kepada pasangan kita, anak-anak, orang-orang yang di sekitar kita, ataupun seluruh orang-orang yang bersama-sama dengan kita? Ataukah kita lebih banyak mengatakan hal-hal yang membangun, memberkati, dan menguatkan? Bila kita menyadari besarnya pengaruh perkataan dalam turut membentuk kondisi kehidupan kita, ikut mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan kita, tentu kita akan lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Biarlah hati kita dipenuhi dengan kebenaran dan keindahan firman Tuhan, sehingga perkataan lidah yang memancar dari sana mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi sesama. Bagaimana dengan keberadaan kita saat ini? Apakah perkataan-perkataan yang positif, berkat, sukacita, senantiasa keluar dari bibir kita, sehingga orang lain beroleh kekuatan dan penghiburan? Ataukah perkataan negatif yang sering kita gemakan, sehingga dapat menyakiti, melukai, bahkan menghancurkan orang lain? Saudara-saudaraku, berhati-hatilah dengan perkataan kita. Sebagai orang percaya, kita telah memperoleh otoritas untuk melepas kuasa firman Tuhan melalui bibir kita. Dan Tuhan sangat memperhatikan setiap perkataan firman yang kita ucapkan, supaya keberhasilan, kemenangan, berkat, sukacita, dan sebagainya menjadi milik kita. Kita harus memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Itulah kuncinya.
Demikian juga saudaraku, orang-orang lain akan melihat melalui perkataan keluar dari mulut kita yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah kita mulai memuliakan Tuhan pada hati kita, menuliskan kemenangan di dalam loh hati kita, menuliskan kelepasan di dalam hati kita. Pada waktu kita membaca dan memperkatakan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengukirnya di dalam hati kita. Bila Tuhan melihat firman-Nya di dalam hatinya kita, dan kemudian kita memperkatakannya dengan iman, Tuhan akan mewujudkannya dalam hidup kita. Setiap kata sia-sia yang diucapkan seorang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Ucapkanlah firman Tuhan, saudara, senantiasa, maka itu akan tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih buat kasih dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kuduskan kami terus di dalam Engkau. Ampuni kami atas setiap kesalahan, setiap perkataan-perkataan kami yang tidak membangun ataupun menyakiti hati orang. Ampuni kami, kuduskan kami, biar kami miliki tubuh jiwa roh yang baru. Kami punya kesempatan untuk memperbaiki diri kami, sehingga kami melihat karya Tuhan yang besar dinyatakan melalui kami. Ini kami Bapa, kuduskan kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, teruslah berkarya saudaraku. God bless you all. Haleluya.